Kita baca Wahyu 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya membacakan ayat yang pertama, saudara-saudara sekalian membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-11. Saya terlebih dahulu, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat atau gagah perkasa turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Sebuah gunung kita kecil yang menginjakkan kaki kanan di atas laut dan kaki kiri di atas ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menutup. Tapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, masyarakat apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menutup. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan, silakan saudara. Dan ia bersumpah Demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada perubahan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula padaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tanganmu, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tapi sudah aku makannya menjadi pahit. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami boleh Tuhan mengertikan apa yang kami baca ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh menuntun kami dari Wahyu pertama hingga Wahyu ke-10 pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kami boleh melihat apa yang Yohanes lihat di surga, dan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang sedang terjadi. Dan kiranya ya Tuhan, setiap umat Tuhan di tempat ini Tuhan boleh memberikan berkat-Mu. Kiranya cinta akan Tuhan boleh semakin Tuhan tambahkan kepada kami. Kobarkanlah api, materaikanlah umat-Mu dengan materai yang hidup, sehingga kami boleh melihat keindahan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di pasal 6, setelah 6 materai pertama dibuka, kemudian Yohanes diperlihatkan bagaimana Tuhan memateraikan umatnya. Kan ada sebelum materai ke-7 tiba, terus diperlihatkan ada sejumlah besar orang di surga yang memuji Tuhan. Dan sejumlah orang besar ini adalah umatnya yang dimateraikan dengan materai yang hidup. Supaya mereka yang dimateraikan dengan materai yang hidup ini kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Dan sekarang Yohanes menerima penglihatan yang serupa. Mulai dari pasal 10 ini, setelah 6 sangkakala dibunyikan, sama kalau sebelumnya tadi materai 1 sampai materai 6, sekarang sangkakala 1 sampai sangkakala ke-6, minggu lalu kita sudah melihat. Setelah sangkakala ke-6, mulai dari pasal 10 ini, Yohanes melihat suatu penglihatan. Sama, ada jeda. Suatu penglihatan yang menggambarkan jemaat yang menerima firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan itu, dan memberikan kesaksian atas nama Tuhan. Meskipun mengalami penganiayaan, meskipun bahkan harus jadi martir karena kesaksian mereka. Pasal 10 diakhiri dengan perintah kepada Yohanes untuk
bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kemudian nanti minggu depan pasal 11 itu adalah awal dari 2 saksi yang dianiaya. 2 saksi yang diutus oleh Tuhan. Yang satu bisa mengubah air menjadi darah, yang satu bisa menurunkan hujan. 2 saksi Tuhan yang boleh Tuhan pakai, tapi kemudian 2 saksi ini dianiaya. Kenapa dia dianiaya 2 saksi ini? Karena orang fasik menderita, orang fasik terluka karena mereka menolak berita dari para saksi dan kemudian mereka membunuh 2 saksi itu. Tapi kemudian dunia terkejut setelah 3 hari 2 saksi ini bangkit kembali. Tuhan bangkitkan karena Tuhan tidak akan membiarkan orang benar tetap di dalam kubur, saudara. Saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang menerima dan menghargai firman Tuhan yang diwahyukan. Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Gereja yang sejati adalah gereja yang memelihara, gereja yang menerima, gereja yang menghargai. Saudara tahu dari mana kalau sebuah gereja itu menghargai firman Tuhan? Saudara tahu dari mana kalau seorang pria itu cinta sama seorang wanita, pacarnya gitu ya. Aku mengasihi kamu gitu ya. Tahu dari mana? Kalau pacarnya melakukan gitu ya. Terlihat dari apa yang dilakukannya. Memperhatikan pasangannya gitu kan ya. Begitu juga saudara. Gereja yang cinta pada firman Tuhan akan memperlakukan firman Tuhan itu dengan baik. Menerima, menghargai, mengajarkan, meneliti, menghidupi firman Tuhan. Saudara, sama seperti Israel dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Gereja ditugaskan untuk memberikan kesaksian tentang Injil di dalam dunia walaupun dimusuhi oleh dunia. Saudara, Yohanes melihat malaikat yang gagah perkasa dan dia menerima gulungan kitab kecil. Dia lihat nih malaikat begitu besar dan gagahnya. Dia terkagum, terkejut. Dan dia mendapatkan gulungan kitab kecil dari malaikat ini. Artinya dia yang mewakili gereja menerima panggilan ini. Dan tetap setia pada firman Allah yang kudus. Saudara, kenapa orang Kristen harus terus bersaksi tentang Kristus dan firman-Nya? Kenapa kok pemberitaan mengenai otoritas Alkitab itu penting? Kenapa kok Alkitab menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia dan dijunjung tinggi oleh gereja? Kenapa kok Kristus terus diberitakan oleh orang-orang Kristen? Kenapa saudara? Karena perintah Tuhan? Ya betul, karena perintah Tuhan. Selain karena perintah Tuhan, karena gerejanya menyaksikan betapa mulianya Sang Penebus. Sang Penebus begitu mulianya sehingga ingin menyampaikan siapakah dia kepada dunia. Dan firman-Nya menyatakan siapakah Sang Penebus itu bahkan dari Kejadian hingga Wahyu. Yang kemudian dinyatakan ketika Tuhan Yesus datang dalam dunia ini, dia mati dan bangkit. Kemudian setelah dia bangkit, ketika masih menginjakkan kakinya di bumi ini, dia membukakannya kepada para rasul apa yang dikatakan oleh para nabi. Oleh kitab-kitab hikmat, kitab puisi. Dinyatakan kepada para murid. Dan murid-murid terkejut, terbelalak. Oh, ini kami dulu gak tahu. Oh, ini ternyata menyatakan tentang siapakah Kristus. Kemudian murid menjadi berapi-api menyatakan siapakah Yesus. Murid-murid, orang Kristen kenapa bersaksi? Karena melihat betapa mulianya Sang Penebus. Kita bersaksi karena kita melihat kemuliaan Sang Penebus. Lalu apa kaitannya dengan pasal 10? Ini kemuliaan Sang Penebus. Saudara, penglihatan di pasal 10 ini dimulai dengan Yohanes melihat seorang malaikat lain yang gagah perkasa turun dari langit, berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya. Wajahnya bagaikan matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Saudara, kalau ingat ini saudara ingat kejadian di mana ya? Di pasal 1. Loh, seperti Kristus ya. Kakinya kayak tiang api.
Wajahnya bersinar seperti Allah sendiri ya. Saudara, kemuliaan yang malaikat yang gagah perkasa bawa ini adalah kemuliaan Sang Penebus. Jadi ketika Yohanes lihat, Yohanes menyampaikan apa yang dilihatnya. Dan kemuliaan yang dilihatnya ini adalah kemuliaan Sang Penebus. Jadi malaikat yang gagah perkasa ini datang membawa dan memancarkan kemuliaan Sang Penebus. Dan ini sebenarnya adalah malaikat yang gagah perkasa yang kedua yang kita lihat. Yang Yohanes lihat yang disampaikan kepada kita. Pertama kali di mana? Di Wahyu 5 ayat 2. Kita buka bersama-sama ya. Wahyu 5 ayat 2. Yohanes sudah menyampaikan kepada kita pertama kali di Wahyu 5 ayat 2. Bersama-sama kita bacakan Wahyu 5 ayat 2. 1, 2, 3. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Jadi di sini pertama kali Yohanes melihatnya. Malaikat yang gagah perkasa yang bersuara, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu yang dimateraikan? Dan sekarang di sini di pasal 10 kedua kali Yohanes melihat malaikat yang gagah perkasa. Dan sama-sama berkaitan dengan gulungan kitab, saudara. Gulungan kitab yang di dalamnya berisi kehendak Tuhan. Kalau anak domba yang layak ini tidak membukakan materainya, maka kita tidak dapat mengerti apa isi gulungan kitab itu. Karena anak domba yang layak, yang telah tersembelih, telah membuka materainya. Sekarang gerejanya tahu apa itu kehendak Tuhan di dalam sejarah. Malaikat pertama yang gagah perkasa menyatakan mengenai gulungan kitab. Malaikat yang kedua juga menyatakan mengenai gulungan kitab. Malaikat ini memegang sebuah gulungan kitab kecil. Sekarang ada istilah kecilnya yang sebelumnya nggak ada. Lebih spesifik gitu ya. Gulungan kitab kecil yang terbuka di tangannya. Kalau yang sebelumnya dimateraikan, tapi kemudian dibuka ketujuh materainya. Dan yang sekarang dipegang oleh malaikat gagah perkasa yang kedua ini adalah gulungan kitab kecil yang terbuka di tangannya. Artinya kehendak Tuhan bisa dimengerti. Karena sudah dibukakan, dinyatakan dalam gulungan kitab kecil ini. Disebut gulungan kitab kecil karena bukanlah keseluruhan kehendak Allah. Dari keseluruhan kehendak Allah, ada bagian yang kemudian Allah nyatakan kepada Yohanes. Dan gulungan kitab kecil ini adalah kitab Wahyu itu sendiri. Gulungan kitab kecil ini adalah kitab Wahyu itu sendiri yang kemudian diberikan kepada Yohanes. Saudara, sosok malaikat yang gagah perkasa ini begitu ilahi. Tapi mereka bukanlah Kristus. Mereka bukanlah Kristus. Mereka adalah hamba-hamba Kristus yang memancarkan kemuliaan Kristus yang dilayaninya. Ketika mereka melayani, mereka memancarkan kemuliaan Tuhannya. Perhatikan saudara, ini penting. Ketika mereka melayani, mereka memancarkan kemuliaan Tuhannya. Mereka memancarkan kemuliaan Tuhannya ketika mereka membawa pesan Tuhannya. Itu indah sekali, saudara. Dan ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pun harus menghiasi kesaksian Injil kita dengan kehidupan yang terus diubahkan, semakin menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Kita pun membawa pesan Tuhan. Dan kita sebagai pembawa pesan Tuhan, kita pun terus dikuduskan Tuhan, bukan? Semakin memancarkan keindahan dan kemuliaan Tuhan lewat kekudusan hidup yang telah Tuhan ubahkan, yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Begitu indahnya, saudara. Saudara, kalau lihat detil-detil dari malaikat yang gagah perkasa ini menggambarkan Kristus sebagai penebus Israel. Gambaran-gambarannya adalah gambaran yang sama sebagaimana apa yang dialami Israel.
Saudara ingat ketika Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan melewati padang gurun, saudara. Ketika Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, awan Tuhan turun di atas kemah suci menaungi. Ingat ya. Kemudian kalau bicara wajah yang bersinar, saudara ingat siapa saudara? Musa setelah ketemu dengan Tuhan, lalu ketika keluar, wah wajahnya silau. Harus Musa kemudian mengerudungi mukanya gitu ya. Karena Musa telah bertemu dengan Tuhan dan ketika ketemu dengan umat Tuhan itu wajahnya bersilau. Wajah Musa bersinar dengan cahaya Tuhan saat Musa keluar setelah bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian tiang api menuntun dan melindungi umatnya. Lalu pelangi bicara mengenai apa? Pelangi melambangkan belas kasihan perjanjian Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan mengikatkan dirinya kepada manusia. Dan janjinya pasti akan digenapi. Pelangi menandakan kemuliaan dan kuasa Tuhan. Dan pelangi juga menandakan pembebasan bagi umat Tuhan. Dan dengan cara ini malaikat menyampaikan bahwa Kristus akan memimpin umatnya ke tanah perjanjian. Ketika Yohanes melihat malaikat yang gagah perkasa ini, langsung mengingat akan Sang Penebus yang menuntun kita melewati padang gurun dunia, saudara. Masuk kemana? Langit dan bumi yang baru. Sama seperti Nuh yang keluar dari Batra menuju dunia yang baru yang telah dibersihkan dari dosa. Pelangi dari malaikat menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang menanti bagi para pengikut Kristus. Apa yang Tuhan lakukan bagi Nuh, saudara? Dan bagi keluarganya Nuh. Dengan menghakimi musuh-musuh mereka, kan dicemooh gitu ya. Mana mungkin hujan turun dari surga. Apalagi di atas gunung, hujan hanya di pantai. Akhirnya datang itu hujan. Terus memenuhi bumi sampai ke atas, yang gunung paling atas pun ditutupi oleh air. Kan manusia sebelumnya mencemooh. Dan ketika harinya yang Tuhan katakan itu tiba, waktunya sudah telat. Tetapi orang yang di dalam Batra Tuhan selamatkan. Apa yang Tuhan lakukan bagi Nuh dan bagi keluarganya dengan menghakimi musuh-musuh mereka dan menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tanah yang baru, Tuhan akan melakukannya lagi. Sekali lagi saudara, Tuhan memang menjanjikan, aku tidak akan mendatangkan bah kemudian membinasakan seluruh umat manusia lagi. Tuhan kasih pelangi. Tapi Tuhan kasih pelangi punya janji yang sama lagi, yaitu membebaskan kita dengan cara yang baru. Apa yang Tuhan lakukan bagi Nuh dan keluarganya akan Tuhan lakukan kembali. Tuhan akan melakukannya lagi ketika Dia menyelamatkan kita melalui penghakiman atas dunia ini. Di akhir zaman. Saudara, kaki malaikat yang gagah perkasa ini satunya ada di mana? Satu kaki di mana? Di laut. Satu kaki di mana? Di darat. Satu di laut, satu di darat. Dan di dalam Alkitab, menginjak sesuatu di bawah kaki seseorang itu artinya apa? Menguasai yang diinjaknya. Tahu ya? Bahkan ini sebenarnya bukan di Alkitab saja, saudara. Saudara pernah nonton film Three Kingdom? Saudara cari di YouTube deh. Tapi saudara baru ketemunya mungkin di akhir-akhir. Karena setelah Shimei, yang kemudian kerajaan daripada Tiongkok ini terus bertahan lama itu di bawah Shimei, keturunannya itu yang kemudian menjadi raja. Di akhir dari episodenya itu ada satu orang, kemudian Shimei dengan kaki telanjang taruh ke sini, ke tengkuk lawannya diinjak gitu ya. Jadi ada adegan seperti itu. Ini adegan ini kenapa bisa ada ya? Ini orang yang bikin filmnya kan belajar sejarah. Dia lihat sejarah, ada peperangan antara bangsa dengan bangsa. Kemudian apa yang terjadi ketika ada orang yang menaklukkan gitu kan ya. Terus kemudian difilmkan. Di dalam Alkitab sebagaimana juga dengan budaya pada saat itu saudara. Menyatakan ketika sesuatu diinjak itu menandakan bahwa yang diinjaknya itu dikuasai oleh dia yang menginjak. Jadi seseorang yang menginjak itu adalah artinya bahwa orang itu menguasai yang diinjaknya. Nah, di sini malaikat Kristus menggambarkan kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaan. Baik laut maupun darat.
Ya, Tuhan sudah menciptakannya, tapi Tuhan pun berdaulat atas laut dan atas daratan. Dan kenapa kok kisah ini disampaikan di pasal ke-10, saudara? Karena kemudian muncul binatang dari laut dan dari darat. Binatang buas yang muncul dari laut dan dari darat. Tetapi Tuhan pun berdaulat atas semuanya itu, saudara. Sebelum binatang-binatang buas yang dari darat dan dari laut itu muncul, kita diingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas darat dan atas laut itu. Saudara mau pergi ke ujung dunia kemanapun. Saudara naik pesawat luar angkasa ke tempat jauh manapun. Bahkan dari pandangan dengan teknologi manusia, lihat ke jauh manapun. Bahkan yang belum mampu saudara lihat. Atau lihat kekecilan seukuran kuantum sekalipun. Tidak ada tempat di mana Tuhan tidak berkuasa, saudara. Tuhan berkuasa. Baik yang besar maupun yang kecil, Tuhan berdaulat. Tuhan kita Tuhan yang seperti itu, saudara. Maka apa yang ada dalam hati kita? Kekaguman, keterpesonaan kepada Tuhan yang dahsyat, yang besar. Yang membuat hati kita gentar. Tadi waktu kita nyanyi lagu ya. Gentar, gentar. Terus ditambah dengan suara pianonya. Dengar gak? Kita sujud menyembah Tuhan. Lalu notnya yang bahasa yang kita menyembah Tuhan, saudara. Dia yang betapa mulianya. Bahkan di atas kayu salib, saudara. Membuat hati kita mau menyembah Dia. Yang dilihat oleh Yohanes lewat penampakan di malaikat yang gagah perkasa ini, ada penampakan seperti ini. Penampakan kemuliaan Sang Penebus, saudara. Yang membuat hati kita yang melihatnya kemudian gentar. Kemudian akhirnya dikatakan, malaikat itu bersuara dengan suaranya yang nyaring. Seperti suara singa yang mengaum. Dan ini ketika bicara mengenai singa yang mengaum, ini memproklamasikan kedaulatan Tuhan. Memang gak dikatakan isinya apa. Tapi menyatakan Tuhan berdaulat. Gitu ya. Memproklamasikan kedaulatan Tuhan. Saudara, antara materai ke-6 dengan materai ke-7 ada jeda. Di dalam jedanya itu dinyatakan kemudian adalah identitas gereja. Dan panggilan gereja. Yaitu dengan mereka yang dimateraikan. Tahan dulu gitu ya. Sebelum semuanya ini kumateraikan gitu ya. Tahan dulu gitu ya. Begitu juga antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7 itu ada jeda. Dan dalam jeda itu juga sama. Dinyatakan identitas gereja dan panggilan gereja itu apa. Apa yang menjadi identitas gereja. Dan apa panggilan gereja. Gereja adalah umat Allah yang kudus yang sedang berziarah melalui dunia ini menuju surga, saudara. Gereja adalah umat Allah yang kudus yang sedang berziarah melalui dunia ini menuju surga. Kenapa gereja lokal penting? Karena di dalam gereja lokal nilai-nilai spiritual dijunjung tinggi. Saudara pergi keluar, tidak ada yang lebih tinggi menekankan nilai-nilai spiritual selain gereja. Oleh sebab itu gak heran kemudian makanya orang-orang yang bergabung di dalamnya Tuhan kuduskan, Tuhan bersihkan. Semakin mencintai dan semakin mengasihi Tuhan. Saudara, siapapun saudara, kalau saudara telah dimateraikan dengan materai yang hidup, saudara adalah seseorang yang telah ditebus oleh Allah dengan susah payah. Bukan hal yang mudah, saudara. Susah payah. Sekali lagi ya, siapapun saudara, kalau saudara telah dimateraikan dengan materai yang hidup, yaitu dengan Roh Kudus, saudara. Saudara adalah seseorang yang telah ditebus oleh Allah dengan susah payah. Seperti tiang awan dan api yang menuntun dan melindungi bangsa Israel di padang gurun, kita juga dituntun dan dilindungi oleh Tuhan sehingga kita bisa tiba dengan selamat di dunia yang baru, di zaman yang akan datang. Bagaimana kita bisa melewati perjalanan padang gurun dengan aman sampai ke tanah perjanjian? Dan orang yang lewatin itu yang dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir itu siapa sih? Orang dewasa, anak-anak. Mereka semua dibaptiskan, kata Paulus.
melewati laut Teberau. Lalu mereka, kemudian dari situ ada nggak muncul orang yang kemudian melawan Tuhan? Ada. Ada nggak yang Tuhan selamatkan? Ada yang Tuhan selamatkan. Yang Tuhan selamatkan sadar bahwa Tuhan melatih mereka menjalani setiap langkah di dalam padang gurun dunia. Tuhan yang memimpin mereka perang. Orang akan khawatir, aduh kasut saya bagaimana, pakaian saya bagaimana, makanan saya bagaimana kalau saya ikutin Tuhan. Suatu hal yang seringkali nggak logis gitu ya. Pakai tiket pesawat sendiri, uang sendiri, ngajar, habisin waktu gitu ya. Ini kan kok kayaknya nggak logis ya. Tapi Tuhan katakan, bukankah aku yang memberikan, aku yang melatih. Lihatlah, apa yang aku janjikan telah aku berikan. Dan ini disampaikan kemudian kepada gereja Tuhan di zaman ini, saudara. Kita menerima, kita percaya, kita kemudian menaati firman Tuhan. Itulah sebabnya kemudian malaikat yang gagah perkasa itu datang kepada Yohanes dengan gulungan kitab yang terbuka di tangannya. Diberikan kepada Yohanes. Saudara, kita buka Wahyu 1 ayat 1. Paling awal lagi. Wahyu 1 ayat 1. Sama-sama 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ingat ya ayat ini ya. Saya bacakan sekali lagi, saudara tangkap ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada aku, Yohanes. Dikatakan ya. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Yesus punya wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan mengutus malaikatnya kepada hambanya Yohanes. Dan yang kita baca sekarang di pasal 10 adalah penggambaran dengan jelas. Oleh malaikat yang gagah perkasa membawa gulungan kitab itu diberikan kepada Yohanes. Saudara lihat timingnya ya. Suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes. Yohanes terima pesan Kristus melalui malaikatnya itu. Yang kemudian dituliskan dalam Wahyu 1 ayat 1. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita percayai, firman Tuhan yang kita pelajari, dan firman Tuhan yang juga kita beritakan, itu adalah firman yang berasal dari Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaan, dan firman-Nya menuntun kita melewati perjalanan dunia ini dengan aman, membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru. Ketika suara-suara dunia yang memutarbalikkan moralitas, yang menuntun kita untuk mengubah pandangan kita tentang gender. Kamu jangan salah loh, gak boleh kurang ajar. Bukan hanya laki-laki dan perempuan saja. Kan kalau orang cowok mau bilang dia cewek ya biar itu keputusan dia dong. Dia biarin aja kalau dia mau masuk toilet cewek, seorang cowok, atau masuk ke ofuro. Kamu ketemu di tempat ofuro kamu, dia cowok. Tapi sebenarnya dia cewek gitu ya. Gak boleh dong kamu buat perbedaan-perbedaan. Oh kacau saudara dunia. Tapi ini dunia mengajarkan kita hal-hal yang seperti ini. Ketika suara-suara dunia yang memutarbalikkan moralitas yang menuntut kita untuk mengubah pandangan kita tentang gender, tentang pernikahan, tentang seksualitas, dan nilai kehidupan manusia, orang Kristen harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang berasal dari satu-satunya manusia sempurna yang pernah hidup dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Satu-satunya Kristus. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan Yesus pun sudah katakan kepada kita, gak ada jalan lain kepada Bapa. Hanya akulah jalannya. Gak ada jalan lain kepada Bapa. Kamu bisa datang kepada Bapa hanya melalui aku. Dan tepat sekali saudara. Karena memang anak domba yang telah disembelih ini sajalah yang layak membuka materai itu. Dan kemudian menyatakan kepada kita isi hati Tuhan. Kalau nggak ada seorang pun
yang bisa datang dan mengetahuinya, saudara. Puji Tuhan atas apa yang Kristus lakukan. Sekali lagi saudara, ketika suara-suara dunia memutar balikan moralitas yang menuntut kita untuk mengubah pandangan kita tentang gender, tentang pernikahan, tentang seksualitas dan nilai kehidupan manusia, orang Kristen harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang berasal dari satu-satunya manusia sempurna yang pernah hidup, yaitu Yesus Kristus. Ketika suara dunia memusuhi dan ungkapkan rasa jijik, ketika kita menyatakan penghakiman Tuhan atas dosa, ketika dunia merasa jijik karena kita mengatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia, kita harus terus mengajarkan doktrin-doktrin yang sangat penting ini. Kita terus mengajarkan karena itulah jalan keselamatan. Karena itulah jalan keselamatan. Dunia menyebut Injil sebagai ujaran kebencian. Di daripada grup info ya, saya ada mengirimkan kesaksian daripada orang yang dulunya hidup lesbian ya. Dia bersaksi bagaimana Tuhan mentransform hidupnya. Dia seorang profesor, ahli kalau nggak salah literatur Syriak kalau nggak salah. Dan dia boleh Tuhan ubahkan dan kemudian dia menikah dengan seorang pendeta dan boleh mendapatkan 4 orang anak, mendapatkan 2 orang cucu. Dan dia boleh memberikan kesaksian itu tahun lalu gitu ya. Dan Tuhan boleh memberkati kesaksiannya itu ya, menjadi berkat buat banyak orang. Dan kenapa disaksikan? Karena memang di tengah-tengah dunia di zaman ini saudara, yang baru menang kemudian buku cerita anak adalah yang bernuansa LGBTQ saudara. Itu yang menang saudara. Artinya buku ini kemudian akan dibacakan kepada anak-anak, diajarkan kepada anak-anak saudara. Dan gereja berada di garis terdepan saudara dalam menyuarakan isi hati Tuhan. Gak heran maka kemudian dunia akan membenci dan melawan, bahkan akan menyiksa gereja. Tapi firman Tuhan saudara pegang, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendaknya akan hidup selama-lamanya saudara. Kita perlu terus mengajarkan karena itulah jalan keselamatan. Kenapa kita kasih tahu ini loh jalannya? Karena kita pun berharap mereka pun beroleh selamat sebagaimana kita beroleh selamat. Sebelumnya kita adalah manusia yang hidup di dalam kebimbangan. Nggak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kekhawatiran, nggak menentu. Nggak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Yang kita katakan sukacita adalah kalau kita happy. Bukan yang seperti itu. Tapi setelah Tuhan ubahkan, kita tahu betul apa itu sukacita yang dalam. Kita tahu betul apa itu damai sejahtera yang sejati bersama dengan Tuhan. Dunia menyebut Injil sebagai ujaran kebencian. Tetapi orang Kristen harus terus mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita berani berpegang teguh pada firman Tuhan di hadapan dunia yang mencemooh dan memusuhi tanpa menyerah, tanpa kompromi? Terus memandang kepada Kristus yang adalah penebus kita. Inilah yang dilihat Yohanes ketika melihat malaikat yang gagah perkasa ini. Terus memandang kepada Kristus yang adalah penebus kita. Penebus itu digambarkan oleh malaikat yang gagah perkasa ini. Mengingatkan kita bahwa gulungan kitab ini adalah dari Tuhan yang diwahyukan kepada kita. Dinyatakan kepada kita. Menolak pesan ini berarti menolak Kristus sendiri. Kristus yang berikan kepada kita. Kita tolak pesan ini berarti kita tolak Kristus sendiri. Kemudian dikatakan ada 7 guntur. Dan 7 guntur itu ada pada 7 materai. Begitu juga di sini ada dalam 7 sangkakala ada 7 guntur. Dan nanti juga ada pada 7 cawan yang akan datang saudara. Cawan ketika ditumpahkan saudara. Itu juga ada 7 guntur. Dan 7 guntur itu bicara tentang penghakiman yang lebih besar atas dunia. Penghakiman yang lebih besar atas dunia. Setelah dunia dihakimi, dunia tidak bertobat. Dunia tidak berbalik dari dosa. Oleh karena itu 7 guntur membuatkan lebih banyak lagi penghakiman yang akan diterima oleh dunia yang memberontak. Tapi detailnya apa sih? Detailnya kita tahu nggak? Detailnya kita nggak tahu. Karena ketika Yohanes melihat, Yohanes mendengar, Yohanes mau catat, malaikat bilang jangan catat. Materaikan hal itu gitu ya.
Ketika Yohanes ingin menuliskan apa yang didengarnya, dia dihentikan dan Yohanes tidak mencatatnya. Kita tidak tahu isinya, tetapi hal yang kita tahu adalah karena malaikat itu sendiri yang menyampaikan kepada kita bahwa ini berkenaan dengan penghakiman Tuhan. Di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Wahyu 10 ayat yang kelima dan ketujuh saya bacakan. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangannya kanannya ke langit. Ini bersumpah ya saudara. Dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Tapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, keputusan misteri Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Malaikat itu mengantisipasi sangkakala ketujuh yang akan ditiup, dan dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa Kristus akan segera datang kembali untuk membawa penghakiman terakhir dan akhir zaman. Ketika dikatakan rahasia Allah atau misteri Allah, itu artinya tersembunyi bagi kita. Kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu, dan itu tetap tersembunyi dari sudut pandang manusia. Dan ketika akhir zaman tiba, rencana penghakiman dan keselamatan yang penuh misteri ini akan digenapi secara sempurna dan menyeluruh. Sama seperti pelangi yang mengelilingi tata Allah, janji Tuhan akan digenapi sepenuhnya. Malaikat yang perkasa bersumpah sebagaimana di persidangan di sini saudara. Dia angkat tangannya, bersumpah. Tentu bersumpah nggak bisa pakai nama lain, hanya atas nama Tuhan sendiri. Dan memastikan bahwa penggenapannya pasti terjadi. Janji-janji dunia yang saat ini muncul saudara, akan hancur menjadi abu. Tapi Yesus berkata, perkataanku tidak akan berlalu. Perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, orang Kristen harus melawan arus pemikiran dunia dengan berdiri teguh di atas batu karang firman Tuhan. Tuhan ketika datang ke dalam dunia ini, dia sudah mengajarkan kepada kita. Orang Kristen, pelajari firman Tuhan. Lalu setelah pelajarin bagaimana? Hidupi firman Tuhan, taati firman Tuhan, obedient. Karena obedient itu adalah dari iman. Kalau saudara mengatakan saudara beriman, maka kemudian muncul ketaatan. Nggak bisa kita ngomong bahwa kita beriman tapi kita nggak taat. Karena orang yang beriman adalah muncul kemudian ketaatannya. Ketaatan itu lahir dari iman. Iman itu apa sih? Percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita mengatakan kita percaya, kita akan kemudian taat pada firman-Nya. Dan Tuhan Yesus katakan orang yang taat pada firman-Nya adalah bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Dan orang Kristen harus melawan arus pemikiran dunia dengan berdiri teguh di atas batu karang firman Tuhan. Setelah Perang Dunia Pertama, saudara, William Butler Yeats menuliskan sebuah puisi untuk menggambarkan keputusasaan dan kekacauan di Eropa, terutama dalam ketakutannya akan revolusi komunis di Rusia. Yeats menggunakan gambaran dari kitab Wahyu untuk menggambarkan bencana yang akan datang, dan puisinya dinamai dengan kedatangan kedua, the second coming. Puisinya singkat, dia katakan, turning and turning in the widening gyre. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loose upon the world. Berputar dan berputar dalam luasnya suatu gear gitu ya. Elang tidak dapat mendengarkan suara pelatih elang. Segala sesuatu buyar gitu ya, terpecah-pecah gitu ya. Yang tengah tidak bisa terus memegang. Hanyalah anarki yang kemudian terlepas di dalam dunia gitu ya. Menyampaikan apa yang terjadi saudara setelah Perang Dunia Pertama. Dan Yeats menggambarkan dengan akurat tentang apa yang terjadi di dunia. Suatu penghakiman dalam kitab Wahyu. Ketika penghakiman Tuhan yang besar datang, inilah yang terjadi pada dunia saudara. Ketika saat ini segala sesuatu masih di dalam nyambung saudara. Ini karena anugerah Tuhan. Coba Tuhan lepaskan sedikit, langsung kita gak bisa nafas. Ketika masih bisa nafas, itu pun anugerah Tuhan. Ketika kita masih bisa berjalan dan mempunyai tenaga bangun di udara dingin, itu pun daripada Tuhan.
Coba bayangkan ketika Tuhan lepaskan segala sesuatu, maka habislah dunia dan habislah kita. Bagaimana orang Kristen bisa berdiri di tengah-tengah dunia di mana segala sesuatu tampaknya berantakan? Bagaimana orang Kristen bisa berdiri di tengah-tengah dunia di mana sekitar kita mengalami kebingungan? Dunia akan mengalami kebingungan. Saya ketemu anak-anak remaja di medsos juga ya, mengalami kebingungan saudara. Karena menganut apa yang besar gitu, yang muncul, yang diberitakan oleh media-media. Padahal begitu distorsinya suara media saudara. Dalam kebingungan. Jawaban dari malaikat yang gagah perkasa itu adalah dengan membuka tangannya dan memberikan gulungan kitab itu kepada Yohanes. Dan dengan cara yang sama, kita bisa menghadapi kesusahan hidup. Kita bisa menghadapi bencana demi bencana yang menimpa generasi kita, yaitu dengan iman. Tuhan Yesus katakan, dirikanlah rumah di atas batu karang. Lalu kemudian ketika badai datang, ketika ombak datang, apa yang terjadi? Mana yang bertahan? Yang didirikan di atas pasir atau di atas batu karang? Rumah yang didirikan batu karang. Amsal mengatakan, Tuhan memberikan hikmat, dari mulutnya keluar pengetahuan dan pengertian. Maka engkau akan mengerti kebenaran, engkau akan mengerti keadilan, engkau akan mengerti equity. Yang sedang digembor-gemborkan saudara. Equity, maka kamu akan mengerti kesetaraan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Dan Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu dikatakan kepada Yohanes, ambillah dan makanlah gulungan kitab itu. Yohanes mengambil dan Yohanes memakannya. Yohanes menelan firman Tuhan. Menelan artinya apa itu? Makanan yang kalau kita makan itu apa? Kemudian apa yang terjadi dengan makanan itu? Bersatu dengan tubuh kita saudara. Yohanes telan firman Tuhan sehingga menjadi satu dengan firman. Begitu juga dengan kita perlu makan firman saudara, makanan firman sehingga menjadi satu dengan firman. Firman harus menjadi makanan sehari-hari kita. Ketika makan saudara, makan itu butuh usaha enggak ya? Waktu masih bayi mungkin malas makan gitu ya. Pilah-pilah makan segala macam ya gitu ya. Kayak bayi rohani juga seperti itu ya, pilah-pilah ya, mau dengernya yang baik-baik saja gitu ya. Pilah-pilah makan itu butuh usaha saudara. Kita makan butuh usaha dan orang Kristen juga harus berusaha dengan tekun untuk mempelajari firman Tuhan. Makan butuh usaha. Baca, tandai, pelajari, cerna, stabilokan. Nanti saudara, waktu belajar kitab Kolose saudara lihat. Stabiloin. Kenapa gitu ya? Karena ini kemudian menyatakan apa gitu, apa kaitannya mungkin seperti ini penekanannya seperti itu ya. Dan Pak Awi sudah kasih itu warna saudara di dalam kitab Kolose itu ya. Saudara jadi udah tinggal dapat aja tuh makanan yang udah siap saji gitu. Siap langsung dicerna dengan mudahnya gitu ya. Saudara tandai, baca, pelajari, cerna. Lalu kemudian apa? Beritakan saudara. Saudara hidupi, saudara beritakan. Itu yang dialami oleh Yohanes. Firman Tuhan itu menyehatkan. Firman Tuhan itu menghidupkan jiwa kita. Kalau saudara sadar betul akan makanan jasmani. Bangun pagi, saya mau cari makan gitu. Sadar kan ya? Apalagi kalau alarm perut kita bunyi kerok gitu ya. Terus apalagi jam 12 gitu ya. Wah sadar kita harus cari makan gitu ya. Atau makan malam gitu ya. Pulang kerja kita harus cari makan gitu ya. Kalau akan makanan jasmani, saudara bisa sadar dan saudara mencarinya dan saudara berusaha. Terlebih lagi seharusnya saudara disadarkan betapa perlunya makanan rohani. Karena betapa kurusnya manusia. Betapa kurusnya. Bahkan saya sekarang secara spesifik orang-orang yang tinggal di Jepang. Betapa cekingnya kehidupan kerohaniannya. Jiwanya betapa keringnya. Makanlah makanan rohani. Firman Tuhan. Tidak ada yang lebih manis daripada ketika jiwa kita dihidupkan oleh Tuhan. Manis. Yohanes makan manis rasanya katanya. Artinya Tuhan memberikan kuasa. Tuhan memberikan kekuatan.
Manis mempresentasikan hal yang positif, menyenangkan hati dan sukacita karena perintah Tuhan menuntun mereka yang taat kepadanya. Manis membuat bijaksana orang yang sederhana sekalipun, bahkan orang yang bodoh pun Tuhan latih menjadi orang yang pintar, pandai, yang membuat hati bersukacita dan mencerahkan mata. Itulah firman Tuhan. Mazmur 19. Firman Tuhan lebih berharga daripada emas, lebih manis daripada madu dan tetesan sarang lebah. Mazmur 19 ayat 7 sampai 10. Tapi pada saat yang sama, firman Tuhan bukan hanya tentang keselamatan yang manis, tapi juga tentang penghakiman yang pahit atas dosa. Pahit di perut, kata Yohanes. Manis, lalu sampai perut, pahit. Selain manis menyegarkan jiwa yang positif, firman Tuhan juga bicara hal yang negatif. Penghakiman yang pahit atas dosa. Selain itu, konsekuensi yang pahit muncul karena percaya Alkitab. Ketika kita hidup di dalam dunia yang fasik, berusaha menaati apa yang firman Tuhan katakan, penganiayaan dan penderitaan itu datang dari luar, saudara. Enggak heran maka kemudian pahit. Tetapi Injil perlu terus diberitakan. Bahkan di ayat yang terakhir dari pasal 10 ini, di ayat yang 11, menyampaikan bahwa Yohanes, kamu perlu terus memberitakan Injil. Yohanes sudah memberitakan belum? Sudah. Yohanes sudah bernubuat belum? Sudah. Dan sekarang kenapa disuruh lagi? Karena memang perlu terus menyampaikan Injil. Yohanes diminta untuk memberitakan, dan panggilan ini bukanlah panggilan Yohanes sendiri saja, saudara, tapi panggilan dan tugas setiap orang percaya. Bernubuat artinya mengajarkan, menyampaikan Injil, isi hati Tuhan. Apa sih itu Injil? Kabar baik. Apa sih itu kabar baik? Bahwa kerajaan Allah telah didirikan, telah datang, dan rajanya adalah Yesus. Saudara ngajarkan ini kepada orang lain, bagaimana orang lain bisa tahu ya? Nggak tahu ya, apa itu kerajaan Allah? Apa itu kok Yesus sebagai rajanya? Itu nggak bisa dengan segera, saudara. Ya, kabar baik, tapi kabar baik apa itu? Harus diutus. Perjanjian lama bicara, perjanjian baru bicara apa, kaitannya apa? Itu Injil, saudara. Harus diajarkan, diberitakan. Dan itu adalah tugas setiap orang percaya. Oleh karena itu menjadi seorang Kristen artinya menerima firman, mencerna firman, mengecap firman, dan memberitakan firman, menyampaikan firman. Lukas 24 ayat 46 sampai 47 kita buka bersama-sama, saudara. Ada 3 peristiwa di sini. Peristiwa yang penting yang terjadi. Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Kata Yesus kepada mereka bersama-sama ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari. Nah, ini ada 3 peristiwa yang terjadi. Dikatakan dari Lukas kan ya. Sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Ada yang tertulis dan kemudian Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid kan ya. Yang Tuhan Yesus yang sedang menjejakkan kakinya di bumi ini kan ya. Selama 40 hari ini kan ya. Lalu Yesus mengajarkan kepada para murid. Nih, ada tertulis Mesias harus menderita. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua apa lagi? Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu peristiwa yang ketiga apa? Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ini peristiwa yang ketiga. Perhatikan. 2 peristiwa pertama yang besar itu telah terjadi, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus yang menebus dosa telah terjadi. Kebangkitan Kristus juga telah terjadi. Peristiwa ketiga, pemberitaan Injil sekarang sedang terjadi di zaman kita, saudara. Ini artinya apa ya? Di dalam perjanjian lama sudah dituliskan dan bahwa ini akan terjadi dan digenapkan. 2 peristiwa besar sudah terjadi. Peristiwa ketiga sedang terjadi. Dan betapa pentingnya peristiwa ini, saudara. Peristiwa pertama dan kedua dicapai oleh Yesus tanpa keterlibatan kita. Yesus mati, Yesus bangkit tanpa melibatkan kita. Baik kematian maupun kebangkitannya tanpa melibatkan kita. Tetapi
kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam peristiwa terakhir yang ketiga, yaitu memberitakan pertobatan dan pengampunan di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu Yesus katakan di ayat 48. Ayat 48 ini bilang apa di Lukas 24 ayat 48? Lukas 24 ayat 48 sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Akhirnya menggenapi apa yang dinubuatkan. Kita dipakai oleh Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan menuju langit dan bumi yang baru. Panggilan kita adalah untuk menjadi saksi-saksi Injil. Panggilan kita adalah untuk mengumpulkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebesaran kemuliaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dan Tuhan sampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes sekarang boleh nyatakan kepada kami ya Tuhan. Betapa mulianya Kristus, Sang Penebus kami yang menuntun kami melewati padang gurun dunia ini. Dan Tuhan sudah mengajarkan kepada kami dan menyatakan wahyu-Mu kepada kami, sehingga kami boleh diperlengkapi dalam menjalani kehidupan dalam padang gurun dunia ini. Walaupun badai datang, topan menerpa, tapi ketika kami taat pada firman Tuhan, sebagaimana kami mendirikan rumah kami di atas batu karang yang teguh, itu tidak akan menghancurkan kami. Terima kasih untuk anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami sebagai pekabar Injil, menyuarakan isi hati Tuhan, menyuarakan isi cinta kasih Tuhan kepada dunia ini ya Tuhan. Kiranya mereka yang telah Tuhan tetapkan boleh Tuhan panggil, dan yang Tuhan panggil boleh Tuhan benarkan, dan yang Tuhan benarkan boleh Tuhan muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.